Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, ya, sehingga segala sesuatu itu telah diatur di dalam Islam, ya, termasuk juga adab-adab di dalam bertetangga, ya. Setiap muslim mengakui hak-hak tetangganya dan juga adab-adab yang harus dia lakukan terhadap mereka, ya, dan melaksanakannya secara utuh, ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36, ya. Jadi disyariatkannya kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub, ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Wabidil qurba, karib kerabat, ya. Jadi kerabat kita. Kemudian yang berikutnya wal yatama, ya, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, ya. Jadi surat An-Nisa 36 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada manusia ini, ya, khususnya kepada orang-orang yang beriman, agar mereka berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, berbuat baik terhadap karib kerabatnya, ya, berbuat baik terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang masalah berbuat baik terhadap tetangga ini, ya, beradab kepada tetangga dengan adab yang baik, memenuhi hak-haknya dan lain sebagainya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sampai khawatir, ya, jangan-jangan tetangga itu nanti mendapat waris, ya. Karena malaikat Jibril selalu memperingatkan beliau, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarrisu, ya. Jibril masih saja berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira, ya, dia akan menjadi ahli waris, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan bahwasanya malaikat Jibril itu selalu berwasiat, berpesan kepada beliau untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga beliau SAW itu mengira, ya, tetangga itu akan menjadi ahli waris, ya. Nah, tetangga tidak jadi ahli waris, Bu, ya. Kecuali tetangga itu adalah, ya, saudaranya, tetangga anaknya, ya, ahli warisnya memang, ya, seperti itu. Tapi yang menjadi penekanan di sini adalah bahwasanya malaikat Jibril itu selalu berpesan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu berbuat baik kepada tetangga, ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah merupakan perkara yang besar, ya, perkara yang penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin malaikat Jibril akan menyuruh untuk berulang-ulang berpesan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan lagi, ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi siapa saja yang mengaku bahwa dia beriman pada Allah, ya, dan hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hendaklah dia ini memuliakan tetangga, ya.
Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa? Memerintahkan, ya, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetangga itu siapa sih? Ya, tetangga itu adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Ya, siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita, maka mereka ini berhak mendapatkan hak hidup bertetangga. Ya, di antaranya adalah haknya tidak mengganggu mereka. Ya, jadi kita tidak boleh mengganggu tetangga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau di dalam apa namanya sebuah riwayat, ya, itu disebutkan oleh Nabi SAW, ini termasuk karunia Allah yang sangat besar, ya, keberuntungan bagi seorang muslim manakala dia ini memperoleh tetangga yang baik, tetangganya itu baik. Itu satu karunia yang sangat besar, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min sa'adatil mar'il muslim al maskanul wasi' wal jarus solih wal markabul hani. Ya, kata Rasulullah SAW, di antara kesenangan, kebahagiaan bagi seorang muslim itu adalah yang pertama al maskanul wasi, yaitu tempat tinggal yang luas, rumah yang luas. Ya, itu kesenangan bagi seorang muslim. Yang kedua apa? Wal jarus solih, tetangga yang soleh, tetangga yang baik, ya, itu akan menjadikan kesenangan. Jenengan saya yakin kalau punya tetangga yang baik sekali, itu pasti kita semua senang. Iya. Kalau disuruh milih senang tetangga yang baik apa yang tidak baik, semua kita milih senang dengan tetangga yang baik. Maka kita harus berbuat baik pula terhadap tetangga. Jangan mengganggu tetangga, jangan menyakiti, mendolimi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita juga senang kalau tetangga kita baik sama kita. Ya, tetangga tidak menyakiti kita, tidak mengganggu kita, tidak mendolimi kita. Ya, kita senang sekali. Ya, syukur-syukur kalau tetangganya itu apa? Loman, Pak, ya. Dikai duren, nanti usum apa diterip, apukat dan lain sebagainya, itu malah wah bagus sekali itu, ya. Jadi kesenangan seorang muslim itu adalah kalau dia mempunyai tetangga yang soleh, yang baik. Maka hendaklah kita juga menjadi tetangga yang baik, ya, bagi tetangga-tetangga kita, ya. Karena kita juga senang kalau tetangga kita baik, maka mereka juga senang, ya, kalau kita ini sebagai tetangganya baik. Jangan sampai kita ganggu, ya, mendolimi. Wal markabul hani, dan kendaraan yang tenang. Ini 3 kesenangan orang muslim kata Nabi. Tempat tinggal yang luas, yang lapang, kemudian tetangga yang baik, dan kendaraan yang tenang, ya. Kendaraannya itu mungkin cepat gitu, ya, atau tidak ganggu, tidak rewel lah, ya, seperti itu. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi merupakan karunia yang sangat besar, tetangga yang baik. Maka kita harus apa? Bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala manakala kita diberikan oleh Allah tetangga-tetangga yang baik, dan kita harus berusaha juga, ya, agar diri kita ini menjadi tetangga yang baik bagi orang lain, ya. Karena itu adalah merupakan perintah Allah, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Ya, begitu. Sampai dikatakan apa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikaitkan dengan iman, ya. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, ya. Seperti itu, ya. Berarti kalau orang ini memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, memenuhi hak-hak tetangga dan lain sebagainya, berarti dia ini orangnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari